Pagi, saudara yang sedang kembali kita pagi hari ini dan kesempatan ini kita sedang membahas yaitu aku harus menumpang di rumahmu. Di bagian ini saya ingin melihat bagian sisi lain dan ini bisa memberkati akan hidup saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu bagian yang perlu kita kerjakan, bukan di Sakiusnya, tetapi di orang yang mengelilingi Tuhan. Jadi ada suatu kejadian dalam hidup ini bahwa Sakius tidak bisa berjumpa dengan Yesus pada waktu itu karena orang banyak. Dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Lukas 19 ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Jadi sudah kekasih Tuhan, di kesempatan ini saya ingin sampaikan seperti ini. Biarlah dalam hidup kita ini tidak menjadi penghalang orang datang kepada Yesus. Saudara sendiri bisa datang kepada Yesus, tapi saudara tidak menjadi penghalang orang yang datang kepada Yesus. Memang sulit rasanya, ada orang yang pendek, orang yang kecil ingin datang kepada Yesus, apalagi dia orang yang jahat disebut dengan orang berdosa. Seringkali kita tidak suka atau tidak mau berteman, bahkan tanpa disadari kita ini menghalangi dia untuk ketemu dengan Tuhan. Jadi saudara Tuhan, biarlah hidup kita ini adalah hidup yang boleh terbuka untuk membuat orang lain bisa datang kepada Yesus bahkan melalui akan hidup kita. Contohnya adalah 4 orang yang mengusung 4 orang lumpuh, di mana dia mampu membawa orang itu ketemu dengan Yesus. Saudara kasih Tuhan, di akhir daripada perjalanan atau mungkin hidup ini, ada peristiwa yang disebut COVID-19. Orang sulit ke gereja atau tidak bisa ke gereja. Hampir 2 tahun saya jumpai ada orang yang tidak ke gereja karena tidak diizinkan anaknya ke gereja. Dia sudah usia, dia tidak bisa ke gereja kecuali kalau bersama dengan anaknya. Dan akhirnya dia tidak ke gereja hampir 2 tahun. Saudara pun kasih Tuhan, apakah ini benar atau tidak? Tetapi yang jelas biarlah hidup kita tidak menjadi penghalang orang lain rindu untuk ke gereja. Kalau saudara punya seorang tua yang usianya sudah begitu lanjut, tapi masih bisa berjalan untuk ke gereja, lalu dilarang untuk ke gereja, lalu saudara diizinkan orang tua itu di rumah saja, apa yang terjadi saudaraku? Apakah dia akan mengakhiri hidupnya untuk tinggal di rumah dan tidak bisa menikmati ibadah yang dia rindukan karena saudara tidak mengizinkan? Biarlah dalam hidup ini kita adalah orang-orang yang memberi solusi kepada orang-orang yang rindu untuk beribadah dan diberi kesempatan mereka bisa beribadah. Kita membuka satu jalan bagaimana orang-orang tua kita yang ada bersama dengan kita tetap bisa menikmati ibadah yang dia rindukan melalui hidup kita. Mungkin dengan cara saudara memberikan dia tab yang besar, dia bisa mengikuti apa yang disebut dengan Zoom dan lain sebagainya, bisa melihat YouTube dan lain sebagainya. Mungkin orang tua juga tidak begitu mampu mengerjakan itu. Tetapi saudara menolong supaya dia bisa beribadah, supaya dia bisa menikmati kerinduannya berjumpa dengan Tuhan. Jangan dibiarkan orang-orang tua kita hanya di rumah dengan kesibukan yang ada, keluar masuk kamar dan lain sebagainya, bertahun-tahun tanpa menjumpai akan Yesus. Buatlah hati saudara dan saya menjadi hati yang besar, yang membuat solusi dalam hidup kita. Orang yang kecil, itu orang yang lemah, itu mampu berjumpa dengan Yesus. Itu saudaraku pesan di kisah ini, salah satunya bahwa biarlah hidup kita tidak menjadi penghalang, tapi membawa solusi untuk supaya mereka bisa beribadah. Atau kalau saudara itu di gereja sudah ada mobil, saudara bisa mungkin menjemput mereka untuk beribadah. Biarlah orang-orang kecil, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah, masih bisa berjumpa dengan Yesus dalam sebuah ibadah
melalui hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami menjadi solusi orang boleh beribadah kepadamu dan berjumpa dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.